Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga masih punya energi setelah berhari-hari demo. Ada yang iya oke ya, nggak tahu ini masih demo kelihatannya ya. Yang lain nggak apa-apa. Kapan lagi kan, masih pantas demo wong mahasiswa. Nek seumuran gue wis ndak pantas lagi demo. Oke, karena 2-3 hari ini kan orang se-Indonesia energinya habis hanya untuk mikir BBM. Mulia sekali makhluk yang namanya BBM itu. Betapa kita sangat terikat dan tergantung pada makhluk dunia yang namanya BBM. Oke, ya enggak apa-apa, yang mau demo ya monggo demo. Cuma saya pesen demonya yang baik. Karena jangan sampai demomu itu mengundang doa yang jelek, mengundang ucapan orang yang jelek, yang tidak pada tempatnya. Karena kita nggak tahu doa yang dikabulkan Allah itu dari mulut yang mana. Karena tadi saya macet juga, kiri kanan juga pada bikin sumpah serapah. Mantes mahasiswa demo, mahasiswa sing ora lulus kuwi mahasiswa. Itu kan kayak doa. Jadi yo maklum aja mungkin karena dia saking sumpeknya. Dan hati-hati juga kan, karena doaul mazlum itu langsung nyambung sama Allah. Jangan-jangan kamu jadi nggak lulus tenanan sampai suwi. Makanya hati-hati, jangan sampai mengundang sumpah serapah, entah gimana caranya lah. Karena saya tadi ngalami sendiri gitu. Satu lagi yang tak pesen, karena saya juga dengar dengan telinga saya sendiri. Karena tadi demonya di kampus EDW, jadi jangan sampai ada dosen yang tidak ridho sama kamu. Karena ada dosen yang sampai tidak ikhlas bahwa ilmuku dipakai sama anak-anak itu. Nah itu jangan sampai ngundang kayak gitulah. Jadi ya harus hati-hati yang benar. Ekspresikan keinginanmu, tapi juga sambil tidak memerosotkan spiritualitasmu sendiri. Oke, makanya tadi tak bilang jangan sampai kamu tinggikan makhluk yang namanya BBM itu melebihi dirimu sendiri sebagai manusia. Dia harus ada di bawahmu. Jangan sampai gara-gara BBM kamu mendegradasi statusmu sebagai manusia. Nah itu harus dipikir yang panjang, mulai mikir panjang. Ya memang seumurmu belum nyampe lah ke situ-situ, tapi yo mulai latihan mengontrol dirinya sendiri. Apalagi tema kita malam ini Ibnu Arabi. Dunia sufi itu sangat hati-hati untuk tidak mengotori dirinya dengan hal-hal yang mendegradasi spiritualitas. Perilaku, kata-kata sangat diatur agar tidak menyatukan. Bahkan hasrat hati aja kan diatur luar biasa. Ada cerita tentang Ibnu Athaillah Sakandari. Ini Ibnu Athaillah ini nanti yang membela Ibnu Arabi di depan Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah sampai mengakui bahwa sebenarnya yang salah bukan Ibnu Arabi, tapi mungkin pengikut-pengikutnya yang terlalu mendewakan Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Athaillah ini sufi dari Thariqat Syadziliyah.
Satu ketika dia merasa, ibadahku kok nggak enak gini ya, kok nggak tenang, galau terus, ini ada yang nggak beres ini mesti. Apa sih yang terjadi kok aku jadi kayak gini? Tanya kiri kanan, dipikir-pikir sejak kemarin apa sih yang kulakukan. Tanya-tanya sama istrinya, sama keluarganya. Akhirnya ketemunya kambingnya. Jadi dia itu punya kambing. Kambingnya itu jalan-jalan keluar sampai ke rumah tetangganya, terus makan rumputnya tetangganya, dan tetangganya merasa baunya nggak enak wong kambing. Nah, ketemu di situ, terus dia didatangilah. Mungkin ini sebabnya ibadahku nggak tenang itu. Datanglah dia ke rumahnya tetangganya, minta maaf. Tetangganya malah bingung. Loh, kok ngapain sampean kok minta maaf? Lah biasa toh, kambing memang gitu. Jalan kemana-mana, wong ya yang dimakan cuma rumput. Rumput itu juga yang nanam bukan saya. Dia tumbuh sendiri meskipun di pekaranganku. Tapi gara-gara itu Ibnu Athaillah merasa bahwa spiritualitasnya turun, ibadahnya nggak tenang, sumpek dia, hatinya galau terus-terusan. Itu ketemunya di kambingnya ternyata. Padahal kan bukan dia yang ngontrol kambingnya. Kambing kan bisa masuk kemana saja. Tapi gara-gara itu. Kapan-kapan kalau kamu sok-sok bete, sok-sok galau, ini nggak ada alasan kok tiba-tiba pening, tiba puyeng. Coba jajal kayak Ibnu Athaillah itu. Telusuri, aku salah opo ya 2 hari ini. Jangan-jangan ada teman yang kusakiti. Jangan-jangan ada postingan yang bikin iri. Jangan-jangan ada loh, lah kan gitu. Kamu, iya kan, kamu tiap hari postingan sedang di bandara, sedang di kancane padha iri to. Alah itu duitnya dhewe wae kan gitu terus. Mancing gitu, tadi kamu jadi galau. Oke, narsis ya kan. Ayo introspeksi dhewe-dhewe. Oke, bismillah. Malam ini tokoh kita adalah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia punya gelar Kibrit al-Ahmar, belerang merah. Belerang merah itu kan sumber api, sumber cahaya. Dia disebut Syekhul Akbar, gurunya para guru, guru paling besar dalam dunia tasawuf. Kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang jelas dia salah satu tokoh tasawuf, tokoh sufi yang monumental. Hidup di Spanyol pada era dinasti Muwahhidun. Sebenarnya harusnya Ibnu Arabi lebih dulu daripada Suhrawardi. Tapi Suhrawardi saya dulukan karena Suhrawardi yang punya madhab iluminasi. Ibnu Arabi sebenarnya awalnya dia remaja biasa yang gandrung ilmu, mirip Suhrawardi kemarin. Hampir semua sufi besar itu awalnya gandrung dengan ilmu, termasuk Ghazali. Fikih, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu kalam, dia master di segalanya awalnya. Meskipun pada akhirnya dia konversi ke sufi. Umur 15 tahun dia sudah bisa menaklukkan Ibn Rus pada zamannya. Dan Ibn Rus sendiri ngakui kehebatannya. Umur 15. Dan umur 20 tahun dia sudah jadi sufi besar. Ya kalau kamu baca, saya lupa kitabnya ketika dia debat dengan Ibn Rus itu. Jadi debatnya agak lucu karena sama-sama orang pinter, jadi nggak terlalu banyak ngomong. Jadi ceritanya waktu datang terus Ibn Rus bilang, awalnya bahas tentang iluminasi, tentang ilmu yang ilhamiah, apakah itu pasti apa enggak. Itu kan yang diperdebatkan. Terus Ibn Rus, coba aku pengen ketemu anak muda yang sangat terkenal yang namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi datang diantar bapaknya, wong masih ABG umur 15 tahun. Begitu ketemu Ibn Rus cuma bilang iya.
Tapi terus Ibnu Arabi bilang tidak. Terus Ibnu Rus bilang lagi, iya. Katanya Ibnu Arabi, iya dan tidak. Ngunudok terus Ibnu Rus ngakui kalah. Kamu, ya kan? Terus Ibnu Rus bilang, oh ya, kamu memang hebat. Aku nyerah. Jadi peripatetikisme nalar burhan lemah di hadapan cara berpikir model intuitif seperti yang kamu jelaskan. Cuma ngomong ngunudok, ya dan tidak. Ya tapi karena sama-sama pinter, jadi ngertilah yang dimaksud dari ya dan yang dimaksud dari tidak itu. Makanya di dunia sufi kan berlaku jargon al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang pinter sama orang pinter itu cukup dengan isyarat sudah ngerti karepnya. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Semakin banyak ngomong semakin menunjukkan sebenarnya kamu tidak pinter. Ya kan? Semakin gak pinter kan selalu kamu pingin maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan selalu gitu. Tanya maksud terus, berarti gak pinter. Nah kalau orang-orang pinter cukup pakai isyarat, wis paham. Nah, jadi kayak kemarin itu kan di Surawardi itu justru pada puncaknya adalah diam. Karena orang paham itu diam. Kalau gak paham dia masih cerewet. Sehingga kalau kalian belajar epistemologi Islam, beberapa teolog Mu'tazilah itu menambahkan bahwa di antara ciri kebenaran adalah sukunun nafas, tenang. Orang nemu kebenaran itu tenang. Ndak. Kok masih ganjel ya? Itu berarti belum ketemu. Dan kalau masih ganjel biasanya masih rewel, masih perlu diskusi, perlu debat, perlu nyari-nyari. Tapi begitu ketemu kebenaran biasanya masih tenang. Apalagi nyalah-nyalahkan orang lain, itu biasanya masih sangat jauh dari kebenaran. Karena pasti orang yang nyalah-nyalahkan orang lain itu ingin menunjukkan bahwa aku benar. Sebenarnya itu pembuktian terbalik kayak KPK itu kan. Jadi untuk menunjukkan aku benar harus ditunjukkan orang lain salah. Kan gitu caranya. Jadi tidak positif aku benar dan tak tunjukkan benarku, tapi aku benar karena yang lain salah. Maka yang dilakukan terus nunjuk-nunjuk orang, kamu murtad, kamu kafir, kamu, untuk menunjukkan bahwa yang mukmin yang kayak aku gini loh. Nah itu ya kan kayak KPK, pembuktian terbalik. Oke, Ibnu Arabi umur 20 dikenal sudah sebagai sufi besar. Lahirnya karena memang dia dari keluarga sufi. Ayahnya orang biasa, petani tapi sufi. Ayahnya ini dikenal sangat rajin sholat malam. Kalau pas lagi males apa ngantuk, ceritanya kalau bapaknya Ibnu Arabi ini mukuli kakinya sendiri biar nggak males sholat malam. Itu ayahnya Ibnu Arabi. Adiknya ayahnya, pamannya yang kedua itu PNS. Oh, PNS itu pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan yang konversi jadi sufi setelah ketemu seorang sufi. Jadi PNS-nya dilepaskan, terus berubah jadi sufi. Yang terakhir jadi sufi itu saudara ayahnya yang ketiga. Dia jadi sufi umur 80 tahun. Sebabnya jadi sufi karena dikasih tahu anak kecil. Bayangkan kakek-kakek umur 80 tahun dimarahi anak kecil dan terus jadi sufi. Itu pamannya Ibnu Arabi yang ketiga. Dan dia sendiri nantinya jadi Ibnu Arabi sampai umur belasan tahun ya masih kayak kalian ya. Kalian wis likuran ya. Ibnu Arabi belasan ABG masih seneng-seneng, masih suka hura-hura. Makanya kisah tobatnya Ibnu Arabi dari ABG biasa jadi sufi itu jadi satu ketika dia sedang makan-makan sama teman-temannya, main-main musik, nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ada suara, wahai Muhammad, nama lengkapnya kan Muhammad bin siapa itu, apakah untuk ini engkau diciptakan? Jadi dia dengar suara seperti itu, terus kaget. Dari situ terus dia pulang, terus merenung, dan dimulailah karir kesufiannya. Karena setelah merenung itu kila dia mengalami musyahadah yang pertama. Dan musyahadahnya yang pertama itu dia merasa ditemui oleh 3 orang nabi sekaligus.
Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, dan yang ketiga Nabi Muhammad. Itu simbol dari 3 agama besar pada zamannya. Setelah itu hidupnya berubah drastis dari anak muda yang biasa-biasa terus jadi seorang sufi besar. Ya, kamu boleh menginspirasi kisah Ibnu Arabi ini untuk hidupmu sendiri. Kalau pas lagi ngapa-ngapain, lagi nggak karu-karuan, nah, bayangkan aja kamu dapat peringatan, wahai anak muda, ya apa untuk ini kamu diciptakan itu, gitu kan, biar kamu nggak kebacut, nggak keterlaluan kalau pas lagi kumat. Jadi sekali-sekali diingatkan dirinya sendiri. Pikiran-pikirannya Ibnu Arabi sangat kontroversial. Menulis buku sekitar 200-an. Yang paling terkenal kan 2, Futuhat Makkiyah sama Fususul Hikam. Kalau Fususul Hikam sekitar 29 bab, kalau Futuhat Makkiyah itu sekitar 560 bab. Ya, Futuhat Makkiyah itu katanya Ibnu Arabi sendiri itu ilham langsung dari Allah. Kalau Fususul Hikam itu dikasih oleh Nabi Muhammad. Jadi dia mengalami ekstase semacam mimpi, terus sama Nabi, sebarkan ajaran ini untuk umatku. Dan itu lahirlah Fususul Hikam. Yang selama ini dikaji di sini itu Tarjumanul Aswaq, salah satu karyanya. Isinya tentang cinta ketuhanan. Yang ngaji pasti mengikuti. Kalau ini Tarjumanul Aswaq itu inspirasi dari perempuan-perempuan yang ditemui oleh Ibnu Arabi di Mekah. Mungkin sudah dapat kalian di Tarjumanul Aswaq ya. Jadi satu ketika dia naik haji ke Mekah, terus tinggal di rumah seorang guru namanya Syekh Abu Suja. Dan saat itulah dia ketemu 3 orang perempuan. 3-tiganya sufi, tapi cantik-cantik. Ya. Yang pertama adiknya Syekh Abu Suja, namanya Fahrun Nisa. Sufi besar, tapi gambarannya cantik luar biasa. Dan banyak orang lamar tapi ditolak karena sudah terlanjur jatuh cinta sama Allah. Yang kedua, ya tidak apa-apa, pakai aja jadi alasan. Kalau kamu nggak laku-laku cari pacar, bilang aja aku milih jatuh cinta sama Allah aja. Ya. Yang kedua Hurun In kalau nggak salah. Ini pas Ibnu Arabi tawaf, tiba-tiba di belakangnya ada perempuan cantik luar biasa. Dan akhirnya selesai tawaf, diajak ngobrol, asli Persia, tapi terus perempuan ini pergi. Dan Ibnu Arabi terbayang-bayang terus sama perempuan ini. Dan yang ketiga, yang banyak disebut di syair-syairnya adalah Syaikhoh Nizami. Ini anaknya Abu Suja. Idola saat itu, sampai digelari Syaikhoh Al-Haramain. Jadi putri 2 Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan nanti banyak puisi-puisi itu arahnya ke mereka, tapi sebenarnya Ibnu Arabi maksudnya ke cinta ketuhanan, cuma pakai simbol nama-nama perempuan itu. Dan orang yang hanya baca Tarjumanul Aswaq dan nggak paham, kayak para ulama fikih zaman dulu, terus menuduh Ibnu Arabi itu, Ibnu Arabi itu rodo agak cabul, agak women, agak suka perempuan, agak itu. Tapi terus nanti Ibnu Arabi nulis syarahnya. Nah, saya agak lupa nama syarahnya, tapi yang belakang judulnya ada taklik. Syarahnya Tarjumanul Aswaq. Itulah yang ditulis sendiri oleh Ibnu Arabi untuk menafsirkan apa sih maksud puisi-puisi cinta, simbol-simbol cinta yang ada di Tarjumanul Aswaq. Itu yang kamu kaji tiap hari. Hari apa? Saya lupa. Malam Jumat ya. Diikuti aja, enggak apa-apa. Apalagi ya yang perlu tak ceritain. Kalau karomah banyak Ibnu Arabi.
sebelum masuk ke pikirannya, biar kamu ngerti dulu seperti apa orang kayak Ibnu Arabi. Ibnu Arabi digambarkan pinter luar biasa. Tidak cuma sufi, fikih, kalam, tasawuf dia pinter. Sehingga ada satu cerita, satu ketika dia naik kapal, tiba-tiba ada badai. Ini cerita awal pertemuannya dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba ada badai. Orang-orang di kapal panik semua. Terus bilang ke Ibnu Arabi, Syekh, sampean kan sufi besar, mbok berdoa biar badainya berhenti. Terus Ibnu Arabi, ya wis, tidak apa-apa. Dia naik ke atas tiangnya kapal, terus bilang, wahai lautan kecil, tunduklah pada laut yang besar. Aku adalah laut yang besar dan kamu hanya laut yang kecil. Itu sebenarnya manifestasi teorinya kan, mikrokosmos dan makrokosmos. Dan lautnya tunduk, tapi begitu lautnya tunduk muncul ikan besar yang bisa ngomong. Iya, ikannya ini bilang, oke, laut aman tapi kapalmu nggak aman sebelum kamu bisa jawab pertanyaanku. Iya, ujian. Ini diceritain juga. Dan pertanyaan ikan ini agak khas. Pertanyaan fikih. Fikih itu kan so aneh-aneh pertanyaannya. Katanya si ikan, jawab dua pertanyaanku. Berapa lama, ini pertanyaan fikih, berapa lama, yang pertama, iddahnya perempuan yang suaminya jadi kera. Yang kedua, berapa lama iddahnya perempuan yang suaminya jadi batu. Judul kena fikih. Cuma karena Ibnu Arabi ini pinter ya, usul fikihnya jalan. Dan dia jawab, perempuan yang ditinggal mati perempuan yang suaminya jadi kera, iddahnya kayak iddah cerai. Jadi kayak perempuan yang dicerai suaminya. Karena begitu suaminya jadi kera kan otomatis talak jatuh. Karena nggak kompatibel laki-laki kok perempuan kok kawin sama kera. Berarti kan otomatis talaknya jatuh. Dan karena masih hidup ya kayak perempuan yang ditalak. Sementara perempuan yang suaminya jadi batu, ya iddahnya kayak mati. Jadi kayak yang suaminya mati. Jadi sesuai itu. Dan ikannya puas, akhirnya ikannya jadilah dia Nabi Khidir. Setelah itu Ibnu Arabi diajak uzlah, dan diantara gurunya Ibnu Arabi itu Nabi Khidir. Oke, yang jelas pikiran-pikirannya kontroversial. Nanti kita lihat kontroversi apa. Dan saya memang sengaja tak ceritain panjang-panjang karena pikiran-pikirannya saya nggak mau panjang-panjang, khawatir kamu sumpek. Karena agak jelimet, tidak akan bisa satu sesi. Jadi akan saya kasih beberapa pancingan, semoga bisa kamu tangkap untuk pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Dia sebenarnya anaknya orang kaya, cuma karena sering kontroversi akhirnya dia sering bermasalah sama orang lain. Kadang sampai dipukuli, kadang sampai dipenjara. Dan terakhir kabarnya dia sakit karena dipukuli orang, yang pada akhirnya dia meninggal. Jadi satu ketika dia lewat di kerumunan orang-orang kaya, para pejabat yang sedang mengadakan pesta. Dia lewat di situ. Nah, pejabat yang sedang mabuk-mabukan pesta ini lihat Ibnu Arabi. Terus dipanggil Ibnu Arabi, Syekh, sini, sampai kan sufi besar. Mbok tolong dijawab pertanyaanku. Tuhan itu ada di mana sih? Dan gitu. Terus Ibnu Arabi bilang, Tuhan yang kalian sembah-sembah itu sekarang ada di bawah kakiku. Ini orang-orang marah semua, kurang ajar kamu, murtad ya, kafir ya, dan dia dipukuli di situ. Sampai kemudian Ibnu Arabi sakit, sampai meninggal. Nanti setelah Ibnu Arabi meninggal, ada orang yang ngecek di bawah kakinya tadi ketika Ibnu Arabi bilang, ada apa sih kok Tuhan yang kamu sembah ada di bawah kakiku itu. Terus tanahnya digali, begitu digali ternyata di situ ada peti yang isinya emas. Nah, ya maksudnya para pejabat dan para orang-orang mabuk-mabuk itu kan sembahannya kan harta.
Yang dia dewa-dewakan kan kekayaan. Maka Ibnu Arabi bilang, Tuhanmu itu ada di bawah kakiku. Karena di bawah kakinya Ibnu Arabi ada harta, ada emas. Oke, cuma yang nggak paham terus, wah kurang ajar kamu murtad, dianggapnya Tuhan kamu injak-injak. Maksudnya bukan itu. Oke, jadi nah itu bisa kamu pakai. Misalnya kamu suka jabatan, suka duit, suka karena saya suka duit, maka ku pertuhankan duit. Tuhan yang ku sembah-sembah sekarang ku dudukin. Nah, karena dompetnya tak taruh di bawah sini. Oke, ya kan Tuhanmu duit, hari ini Tuhanmu BBM yang murah. Jadi kamu dewa-dewa kan itu hari ini. Itu kalau ada Ibnu Arabi kamu diketawain. Oke, bismillah. Itu nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi At-Ta'i. Ta'i itu nama suku, Hatimi nama tempat. Lahirnya di Mursia, Andalusia. Gelarnya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Itu tak sebut satu guru-gurunya, guru sufinya saja itu ada 55 orang. Sufi besar. Dia tidak bikin torekot tertentu, tapi nanti para pengikutnya, murid-muridnya, orang yang suka dengan ajaran-ajarannya, mendirikan satu aliran, satu torekot yang dikenal dengan nama Akbariyah. Diambil dari gelarnya Syekhul Akbar. Jangan salah, dalam sejarah Islam ada dua nama Ibnu Arabi. Kadang-kadang Ibnu Arabi yang ini dikasih Ibnul Arabi. Tapi kadang-kadang juga tidak dikasih, karena memang ada dua orang yang sama-sama namanya Ibnu Arabi, yang sama-sama sufi sebenarnya. Meskipun Ibnu Arabi yang satunya awalnya adalah pejabat pemerintahan di Andalusia. Awalnya adalah qadhi, ahli fikih. Cuma terus kemudian keluar dari pemerintahan dan jadi sufi. Cuma yang dimaksud bukan yang itu. Yang kita maksud hari ini adalah Ibnu Arabi At-Ta'i Al-Hatimi, yang dikenal nanti mempopulerkan ajaran Wahdatul Wujud. Oke, bismillah, kita cari hikmah dari pikiran-pikirannya Ibnu Arabi. Saya tidak akan masuk terlalu jauh ke kontroversinya. Kita lihat modus berpikirnya Ibnu Arabi. Yang pertama, katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Tidak. Katanya Ibnu Arabi, ada yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu akhwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris enggak akan bisa. Akal murni itu kan enggak jalan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis, ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan dong. Itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya tidak bunyi. Ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh. Yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diam kalau akalnya nggak dipakai.
gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmul akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmul ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawadi kemarin, ahwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi tidak, ya beda dong. Kalau ahwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya nggak selalu hal-hal transenden, nggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmul akli. Gitu loh. Ilmul akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmul ahwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Rasanya manis ya. Nah, ini ilmul ahwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmul ahwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmul akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmul ahwal. Sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmul akli. Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta. Itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu ahwal, pacaran saja, kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo. Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami. Kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid. Mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo? Kan gitu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah. Mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang nggak ngerti filsafat. Nah ya, tidak ngerti filsafat, filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah, kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan tidak gitu. Kenapa kok tidak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari, ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah, itu berarti ilmu akli, bukan ilmu ahwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu ahwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror.
Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah. Jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmul asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan. Besok di akhir zaman, masjid bangunannya megah, tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror. Kayak Nabi waktu habis Isra Mi'raj diuji sama kafir Quraisy Mekah, ditanya, Allah dari mana kamu? Wong tadi malam masih di sini kok ngakunya dari Masjidil Aqsa misalnya. Terus Nabi kan bisa menjelaskan detail ketika ditanya itu. Nah itu kan kalau bahasa kitabnya tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa gambarnya Masjidil Aqsa di depan Nabi, terus Nabi bisa cerita. Itu sebenarnya ilmu asror, pengetahuan tentang yang rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia itu yang manusia biasa nggak menjangkau. Tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang rahasia hati. Nah itu kan orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Itu ilmu asror. Kadang-kadang rahasia hati itu tidak luar biasa. Orang modern bisa membaca wajah, karena memang ekspresi tubuh dari yang paling atom paling kecil sampai paling besar itu sebenarnya menggambarkan siapa dirimu, dan hanya cuma kita susah menjangkaunya. Kalau ilmu asror, orang dikasih informasi langsung oleh Allah. Itu jenis pengetahuan ketiga. Tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya dipakai oleh Ibnu Arabi, meskipun ini sifatnya ranking. Yang paling meyakinkan ya ranking pengetahuan jenis ketiga. Di bawah itu pengetahuan jenis kedua, dan di bawah itu pengetahuan jenis pertama. Oke, pengetahuan jenis pertama kamu peroleh keluar, dalam arti kamu cari kebenaran di luar dirimu. Kalau pengetahuan jenis kedua, kamu melihatnya ke dalam. Kalau bahasanya Mehdi Hairiyasti itu pengetahuan swa objek. Karena untuk tahu kan kamu ngecek dirimu. Tadi saya minum teh, untuk ngerti bahwa teh itu manis kan saya nggak tanya ke sana, tapi saya ngecek ke dalam. Jadi objek pengetahuannya aku, yang mengetahui juga aku. Sehingga itulah disebut pengetahuan swa objek. Saya ini cinta apa enggak ya? Itu kan ke dalam, urusan rasa. Ini sebenarnya cinta apa sekedar iseng, apa ini nafsu, kan saya ke dalam. Pengetahuan tentang rasa itu ke dalam, swa objek. Nah, ada lagi jenis ketiga. Kalau ketiga itu juga ke dalam, tapi sumber pengetahuan bukan dirimu lagi, tapi dari luar dirimu. Itu tiga pendekatan. Dan ini kadang-kadang di level tertentu tidak cuma para wali atau nabi yang mendapatkan ilmu asror. Mungkin di titik tertentu kamu bisa dapat ilmu asror itu, karena Allah itu maha penyayang. Sehingga kadang-kadang kan kamu ada masalah, solusinya gimana ya, tiba-tiba muncul ide di kepalamu tanpa kamu usahakan. Itu termasuk golongan ilmu asror. Atau tiba-tiba kamu mimpi yang jadi solusi, itu ilmu asror. Jangan salah, kalau di Ibnu Arabi mimpi itu juga termasuk sumber pengetahuan. Dan Ibnu Arabi sering sekali mengalami ekstase melalui mimpi. Ibnu Arabi seorang sufi yang dikenal paling mudah untuk ekstase, paling mudah untuk kasyaf. Kalau orang sufi yang lain kan perlu riyadhah, mujahadah, baru kasyaf. Tapi kalau Ibnu Arabi bisa anytime. Bisa ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba trance, kayak orang gak sadar. Itu Ibnu Arabi.
Bisa tidur biasa tiba-tiba kasyaf, tiba-tiba. Itu istimewanya Ibnu Arabi. Meskipun bagi yang tidak percaya itu jangan-jangan dia punya penyakit apa gitu. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Dia nulis sekitar 200 kitab. Itu kalau tidak orang biasa tidak mungkin. Ada satu kitab, saya lupa judulnya, Khilyatul apa gitu. Itu cuma ditulis 1 jam. Karena begitu dia mengalami kasyaf, ilmu asrar terbuka, begitu dia megang pena dan nggak berhenti tangannya selama 1 jam. Lahirlah sayangnya saya lupa judul kitabnya di antara 200 itu. Jadi katanya Ibnu Arabi kalau sudah megang pena dan mengalami kasyaf, dia tidak akan bisa berhenti. Enak kan? Begitu kamu pengen nulis skripsi, iya, jam bisa mulai bab 1 sampai bab 5 penutup selesai. Nah, lumayan. Oke, yuk cari aja yang kayak gini. Ya, zaman dulu, lupa, 5-6 tahun yang lalu ada mahasiswa yang garap skripsi di Usuluddin di UIN tentang Ibnu Arabi. Dan anak ini ikut Torekot Akbariyah. Nah, skripsinya itu bagus luar biasa. Cuma minim referensi. Ya, saya yang nguji kan tak pikir, ini kamu plagiat apa enggak sih? Kok bisa kalimat-kalimat kayak gini kamu ambil di mana? Dan dia bilang, kalau saya sudah judek pak, ndak paham-paham baca bukunya Ibnu Arabi, ya dia riado. Kalau sudah riado, malamnya ditemui Ibnu Arabi dan ngobrol sama Ibnu Arabi. Ya. Oh itu kan bingung kan, lah iki piye ngujine secara ilmiah. Tapi tidak pakai referensi. Dan dia nggak plagiat. Ya berarti paling tidak kan tak anggap ya wis Ibnu Arabinya nanti. Yang penting itu pikiranmu sendiri nggak jiplak dan bagus. Gitu. Oh itu kan alternatif. Kalau kamu sudah judek wis riado wae. Siapa ngerti dapat ilham apa dapat apa lah gitu. Lumayan. Loh, dan benar itu jadi saya lupa tahun berapa itu ya. Dan memang bagus sekali. Ya meskipun dosen yang lain nggak percaya tapi situ. Tapi memang dia ikut torekot. Dan setiap kali dia buntu, tidak paham-paham, dia melakukan amalan tertentu, riadah tertentu, dan malamnya bisa ngobrol sama Ibnu Arabi. Oke. Ya kalau diceritain enak. Cuma begitu kamu ngerti riadahnya gimana, mungkin kamu besok-besok saja pak, mesti gitu. Karena kadang-kadang kan riadohnya atau rekod itu kan agak berat itu. Mungkin puasa, wiritan lah, gak tidur lah, gak apa lah. Itu kan bagi kamu kan berat. Kamu kan siap gak tidur kalau ada siaran langsung sepak bola aja kan. Di luar itu kan kamu males sholat. Oke, jadi itu jenis pengetahuan. Jadi jangan salah, ya selama ini modus berpikir kita hanya di pengetahuan jenis pertama atau paling jauh jenis kedua. Jenis kedua pun kita sering tidak percaya. Itu kan jenis pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif. Itu kan kita sering tidak percaya. Kita anggap itu firasat. Itu kan jenis pengetahuan kedua. Kita nggak peka di situ karena kita nggak pernah latihan melatih ketajaman intuisi kita. Dan kenapa kamu nggak percaya? Karena memang kamu nggak melatih itu sehingga intuisimu tidak bisa dipercaya. Orang yang intuisinya tajam itu bisa loh membaca mungkin hal-hal yang ini besok mesti kayak gini, ini besok mesti itu bisa. Itu intuisi. Cuma modus berpikir kita selama ini hanya ilmu akli. Sejak SD sampai kuliah. Dan di luar itu kan nggak diakuin cara berpikir ilmu akli yang oleh Barat sudah dikritik habis-habisan karena polanya agak positivistik. Oke, itu modus pengetahuan. Ini yang paling terkenal. Sebelum ngomong wahdatul wujud, itu tadi epistemologinya, sekarang ontologinya.
Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja. Yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi nggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu nggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang nggak ada. Sebentar lagi setengahnya nggak ada. Loh, padahal tadi ada. Iya. Loh, tadi ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Kamu tadi di kamarmu ada, sekarang nggak ada, nanti ada lagi. Jadi ada kita tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti itu hanya Allah. Loh, kenapa Pak kok di kitab-kitab di mana-mana kita juga disebut ada? Ada manusia, ada gunung, ada itu. Enggak, itu cuma metafor aja untuk memudahkan pembahasan. Tapi hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dan ada kita itu dipinjemi oleh adanya Allah. Maka semua yang selain Allah itu tidak wujud, tapi maujud. Maujud itu diadakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada dengan sendirinya, berarti adanya dia butuh yang lain yang bikin dia harus ada. Maka disebut maujud. Jadi ternyata kita tidak sejati. Yang sejati hanya Allah. Kalau dalam bahasanya Suhrawardi kemarin kan, kita bukan cahaya, kita cuma kaca. Maka manusia yang paling kasihan, yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang sombong, tinggi hati, angkuh, merasa bisa, merasa besar, merasa penting. Berarti dia melupakan hakikatnya sendiri. Makanya kesombongan setitik aja bikin orang tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia keluar dari hakikat kediriannya, hakikat wujudnya. Wong kamu itu nggak ada. Adamu seperti apapun itu jasanya Allah. Kalau kamu ganteng itu memantulkan keindahannya Allah. Kalau kamu tidak ada orang jelek itu, yang ada orang eksotis. Loh iyalah, kamu itu jangan bilang jelek. Cakep dan jelek itu relatif. Iya, kalau eksotis itu kan khas kan, jadi daripada kamu bilang wah wajahmu eksotis sekali kan nggak apa-apa. Kalau dibilang jelek nanti kan ya. Jadi lu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda. Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masa nyari bule juga, nanti yang putih-putih enggak, dia nyari yang hitam-hitam, yang agak ledak-ledak, yang nggak pernah mandi, itu dia seneng. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan, yang gitu-gitu. Karena bagi mereka ini kulitnya kulit timur, wajahnya wajah timur, dan biasanya disebut eksotis oleh mereka. Jadi yo, jangan mau dibilang jelek, bilang aja wajahku eksotis loh. Oke. Ya, jangan minder dan jangan sombong. Begitu kamu minder, berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu. Tidak ada yang jelek itu. Orang Afrika aja yang disukai, saya bilang dulu kan, Afrika itu tidak suka dengan kulit putih, karena bagi mereka kulit putih itu jelek. Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat. Jadi ya, jangan mandi 3 hari, itu mengkilat kan kulitmu, kena keringat. Nah, itu orang Afrika suka hitam yang mengkilat. Bibir tipis merah, mereka jijik.
Mereka lebih suka bibir hitam tebel yang, iya, mereka seneng yang kayak gitu kan, tebel itu. Bagi mereka yang tebal itu kan radial, anti selip. Iya, jadi iya, kamu yang bibirnya tebal nggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial, anti selip, pokoknya mesti kena. Oke, ngomong apa sampai ke situ? Wujud lagi. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lah terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu? Dari situ nanti lahir wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholq. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholq, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu. Nah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini, kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah, Allah itu satu-satunya, dan penampakannya adalah alam semesta ini termasuk kalian. Itulah wahdatul wujud. Analoginya biasanya pakai cermin kalau di Ibnu Arabi. Kayak cermin banyak, atau kalau bingung cermin banyak, misalnya ruangan ini temboknya semua kita ganti dengan kaca yang bisa dibuat berkaca. Terus aku berdiri di tengah-tengah ruangan ini yang sekelilingnya kaca, maka kamu kan lihat gambarku ada di sana, gambarku ada di sana, gambarku ada di sana. Itu kan? Yang ada di kaca itulah penampakan. Wujud yang sejati, ya aku yang ada di tengah itu tadi. Alam semesta, termasuk manusia, itu gambarku yang ada di kaca itu. Dan Allah adalah aku yang ada di tengah-tengah itu tadi. Itulah wahdatul wujud. Wujud yang sejati, ya aku yang di tengah tadi. Yang lain kan cuma penampakan. Apapun yang lain itu kan tergantung aku. Kalau aku ngangkat tangan, dia juga ngangkat tangan. Yang gambar di sana, yang belakang juga ngangkat tangan. Dan alam semesta itu ya gambar-gambar yang ada di kaca. Mungkin yang pojok sana jadi gunung, yang pojok sini jadi laut, yang pojok, itu gambarnya Allah. Gambarku di kaca kan gitu. Yang sebelah sana gambar punggung, sebelah sana gambar wajah, sebelah sana gambar pundak kanan, sebelah kiri gambar pundak kiri. Dan itulah alam semesta. Ada yang sedikit menggambarkannya, ada yang banyak, ada yang hampir representatif. Dan di antara yang dianggap paling mendekati Allah, ala suratihi, adalah manusia. Jadi manusia adalah representasi, bukan jasmaninya ya. Nanti kalau jasmaninya kamu berarti Allah itu kayak gini, enggak. Tapi ruhaniyahnya, dimensi ruhnya manusia adalah manifestasi paling sempurna dari wujud Allah. Makanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Oke. Itulah gambarannya wahdatul wujud. Jadi semuanya wujud, semuanya Allah, semuanya wahdah, jadi satu. Ya. Jadi al-haq sama al-khalq itu dua keping dari sisi mata uang.
intinya ya hak, intinya ya wujud. Yang lain itu maujud. Dia ada sesuai dengan yang wujud tadi. Karena gambar di kaca itu sesuai dengan apapun yang dilakukan oleh yang berkaca. Itulah yang disebut wahdatul wujud. Agak beda dengan hulul, dengan itihad, dengan Surawardi kemarin. Jadi kalau ini coraknya tidak ada jarak. Allah sama makhluk itu ya wajah dari realitas yang sama. Hanya yang satu sejati, yang satu adalah akibat. Yang satu sebab, yang satu akibat. Yang satu wujud, yang satu maujud. Yang satu hak, yang satu kholak. Oke, jadi semua manifestasi dari Allah. Nah, kalau ada yang jahat-jahat gimana Pak? Apa Allah juga jahat? Tidak. Kejahatan itu muncul ketika manifestasi tadi tidak tampak, terhijab. Jadi tidak bergaya, tidak berprofil seperti adanya, tidak sesuai proporsinya. Kejahatan itu kan ketika sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya kan? Hubungan laki-laki perempuan itu indah, tapi ketika tidak pada porsi dan proporsinya dia jadi jahat. Ya kan? Bunuh itu kalau pas porsi dan proporsinya dia indah. Agak susah membayangkan bunuh. Ada konteks tertentu bunuh itu indah. Pembunuhan itu indah, bahkan disaksikan oleh banyak orang. Misalnya waktu korban. Loh iya kan? Korban itu kan kamu pembantaian besar-besaran terhadap sapi dan kambing. Tapi kan tidak terasa jahat, terasa indah. Karena apa? Porsi dan proporsinya pas. Bahkan kadang-kadang bohong pun kalau proporsional sesuai kondisi kadang-kadang pas. Sesuai, indah. Ya kan? Loh, bohong indah itu kan ya, kamu yang pacaran kan sering ngalami. Kamu kangen aku enggak? Iya kangen, padahal enggak. Tapi kan indah. Bohong tapi indah. Oke, ya enggak gitu maksudnya. Jadi enggak, semua yang ada di alam semesta ini realnya pas, maka dia adalah manifestasi dari adanya Allah. Oke. Nanti ini membawa implikasi panjang. Misalnya, gimana Pak kalau terus ada orang bilang berarti tidak salah orang Kristen dong? Ketika orang Kristen bilang Isa, Yesus itu Tuhan, kan semuanya juga Tuhan, gambarannya Tuhan, kan gitu. Kalau pakai Ibnu Arabi, iya benar Yesus itu Tuhan, tapi tidak bisa dibalik kalimatnya. Tidak bisa Tuhan itu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan ya karena memang dia salah satu tajalli manifestasi Tuhan. Sebagaimana kamu boleh bilang anak al-haq, tapi nggak bisa dibalik al-haq huwa ana. Kalau anak al-haq, aku bagian kecil dari al-haq yang luar biasa besar. Tapi nggak bisa dibalik. Karena ana adalah gambar yang ada di sana. Itu juga manifestasi Tuhan, tapi dia tidak Tuhan yang sejati. Yesus Tuhan iya, tapi tidak selalu Tuhan itu Yesus. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Itu sehingga Islam datang meluruskan semuanya. Tidak kayak gitu. Biarkan Allah yang sejati itu apa adanya. Yang lain itu kholak. Meskipun ada entitas ketuhanan di dalam masing-masing itu. Dan posisikan setiap entitas ketuhanan sesuai porsi dan peranannya masing-masing, biar dia bisa menggambarkan dirinya sebagaimana gambarnya Tuhan. Dan manusia yang bisa memerankan dirinya secara pas sebagaimana surahnya Tuhan, itu nanti yang di Ibnu Arabi disebut insan kamil. Nanti di belakang ada penjelasannya. Oke, nah sekarang kita lihat Allah sendiri. Kayak gimana sih rentetan dari yang sejati sampai lahir manifestasi, sampai lahir tajalli itu. Jadi memahami Allah, katanya Ibnu Arabi, bagi dia di 3 level. Allah tidak ujuk-ujuk dia sendiri terus misah dengan mana. Tidak, Allah itu dia punya 3 martabat.
Martabat yang pertama adalah martabat ahadiyah. Ahadiyah itu Allah apa adanya, yang laisa kamislihi syai'un. Akalmu gak akan nyampe memahami Allah. Dia tidak seperti apapun. Seperti apapun definisimu, gambaranmu, sebutanmu terhadap Allah, Allah tidak kayak gitu. Karena akal kita terbatas, Allah tidak terbatas. Akal kita hanya laku untuk yang punya ruang dan punya waktu, tapi Allah tidak punya ruang dan tidak punya waktu. Ya kan? Akalmu itu kan tidak berdaya. Kalau di luar ruang, di luar waktu sudah nggak nyampe sudah. Yang tidak terbatas saja akalmu sudah nggak nyampe. Berapa angka paling besar? Nggak akan nyampe pikirmu. Berapa ya angka paling besar itu ya? Selalu ada yang di atasnya. Atau berapa angka paling kecil? Selalu ada yang di atasnya. Ukuran paling besar adalah nggak nyampe. Jarak paling jauh itu berapa? Nggak nyampe. Karena akal kita hanya bisa untuk yang terbatas. Karena dia sendiri sifatnya terbatas. Yang tidak ada ruang, tidak ada waktu, akal juga nggak nyampe. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kalau pakai sebelum itu kan berarti sudah ada waktu. Akal kita nggak nyampe loh. Iya ya, sebelum Allah menciptakan. Sebelum itu kan berarti sudah waktu. Padahal waktu itu ada ketika alam semesta ada, dan perputarannya itulah yang melahirkan kemarin, besok, nanti. Nah sebelum itu gimana? Itu kan nggak nyampe akalmu. Jadi akal yang kamu dewa-dewakan itu sebenarnya batasnya banyak. Cuma kamu aja yang nggak sadar. Cari buku yang judulnya Batas Nalar. Itu versi positivistik di mana nalar itu terbatas. Tapi kalau versi religiusnya nanti seperti ini. Oke. Nah, karena Tuhan itu tidak bisa dinamai, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diakses oleh pikiran, satu-satunya jalan untuk memahami Tuhan di level ahadiyah itu nanti yang disebut teologi negatif. Selalu harus kamu negasikan apapun temuanmu, apapun pikiranmu, apapun definisimu, penjelasanmu tentang Tuhan. Tuhan pasti tidak seperti itu. Itulah nanti yang disebut teologi negatif. Negasikan semua. Karena Tuhan ada di balik itu semua. Pikiranmu gak akan nyampe, penjelasanmu gak akan menjelaskan yang sesungguhnya. Jadi itu level yang pertama. Ada level yang kedua, yaitu level wahidiyah. Level wahidiyah ini ketika Tuhan memperkenalkan dirinya pada manusia, memperkenalkan, ingin dikenal, maka dia menciptakan makhluk dan dia menunjukkan dirinya. Aku itu kayak gini loh. Itu yang disebut ta'ayun. Ta'ayun itu mendefinitifkan, menunjukkan aku itu. Kamu kan gak nyampe kalau memahami aku, tak jelasin aja, aku itu kayak gini loh. Itu level wahidiyah, level asma wa sifat. Aku itu penyayang. Oh penyayang. Aku itu maha kuasa. Aku itu adil. Aku itu kan Allah sendiri yang mendefinitifkan dirinya. Nah ini sudah level selanjutnya dari ahadiyah. Namanya wahidiyah. Asmaul Husna yang 99 itu level wahidiyah. Ini ya masih Allah, cuma Allah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Ke level wahidiyah namanya. Apakah Allah itu penyayang seperti gambaranmu? Aslinya enggak. Tapi dia penyayang. Buktinya apa? Dia menyayangi alam semesta. Dia adil kepada makhluknya. Maka ada yang bilang level wahidiyah itu adalah level perbuatannya Allah. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu, dalam tanda petik ya, melakukan itu, dari situlah lahir
wahidiyah. Level yang kedua, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengatur. Pokoknya semua Maha yang kamu atributkan pada Allah, itu Allah di level wahidiyah. Kalau bahasanya Asy'ariyah ya level sifat. Dan kalau Ibnu Arabi mirip Mu'tazilah, bagi Ibnu Arabi ya sifat sama zat itu jadi satu. Nggak ada kok pisah-pisah. Kalau Asy'ariyah ya sifat sama zat itu dua hal yang berbeda. Oke, itu level kedua. Jadi itu yang disebut emanasi paling suci, Faidul Aqdas. Jadi limpahan Allah yang pertama itu dirinya sendiri, asma wa sifat. Baru yang ketiga namanya martabat level ketiga, tajalli syuhudi, yaitu manifestasi dari adanya Allah dengan adanya alam semesta ini. Tadi kan dibilang, kamu, alam semesta, gunung, laut, dan semuanya itu kan sebenarnya adalah tajallinya Allah. Cuma tajalli yang ketiga, tajalli level ketiga. Karena Allah itu Maha Pencipta, untuk jadi Maha Pencipta kan harus ada ciptaannya. Maka lahirlah tajalli ketiga, ciptaannya. Karena Allah itu penyayang, kan harus ada yang disayangi. Karena Allah itu adil, kan harus ada yang diadili. Karena Allah itu sabar, sabar kepada siapa? Harus ada yang disabari. Dari situlah lahir alam semesta. Level Allah yang ketiga, tajalli syuhudi. Syuhudi, kalau ini tajalli yang sudah tampak, yang bisa dilihat. Ya termasuk kamu, termasuk alam semesta yang bisa diakses oleh panca indramu, bahkan termasuk jin, setan, dan kawan-kawan. Baik kawan-kawanmu maupun kawan-kawannya setan. Ya, ternyata ketemunya sama. Lu kawan-kawanku dan kawannya setan kok podo wae. Yaitu tajalli syuhudi. Jadi penampakannya Allah di level yang ketiga. Jadi tadi Allah itu tidak terjangkau oleh siapapun, tapi terus mendefinitifkan dirinya untuk bisa dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, aku pingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arofuni, maka kemudian karena aku mereka bisa kenal aku sendiri. Jadi itu sebenarnya Allah sendiri yang ingin dikenal, dan dia mendefinitifkan dirinya, mendefinisikan dirinya di level kedua. Maka lahirlah nama Allah, lahirlah Ar-Rahman, lahirlah Ar-Rahim, lahirlah itu sebenarnya ya Allah sendiri. Cuma Allah yang bertajalli dalam asma dan sifatnya. Dan pada akhirnya tajalli limpahan yang kedua ini melahirkan limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Ya gampangannya kayak tak jelasin tadi. Allah itu khalik, maka makhluknya apa kemudian? Allah itu penyayang, yang disayangi apa dan siapa? Allah itu maha bijaksana, bijaksana pada apa dan siapa? Maka otomatis lahir limpahan yang ketiga, tajalli syuhudi. Nah, level-level ini yang orang susah paham. Jadi meskipun dia wahdatul wujud, tapi ada satu titik di mana Allah yang sejati itu ya beda sama sekali dengan makhluk yang syuhudi, yang tampak, yang material. Dia bagian dari Allah tapi bukan Allah. Sehingga ketika orang menuduh Ibnu Arabi panteis, panteis itu kan segalanya Tuhan. Kalau dalam Ibnu Arabi mungkin tidak pas disebut segalanya Tuhan, tapi segalanya adalah bagian dari Tuhan. Nah itu jawabannya.
Kalau dalam filsafat agama mungkin yang lebih pas menyebutnya bukan panteis tapi panenteis. Dan Ibnu Arabi ini nanti yang diwarisi antara lain oleh para sufi Nusantara awal, khususnya di Sumatera, seperti Hamzah Fansuri dan kawan-kawan. Kalau yang di Jawa, sufi yang agak monumental ya Al-Halaj, diwarisi oleh Syekh Siti Jenar. Ada Jalaluddin Rumi dan Syamsut Tabriz yang nanti diwarisi oleh Sunan Kalijogo. Kemudian ada beberapa yang lain. Kapan-kapan kalau kita sudah nyampe ke Indonesia, filsafat timur kan berarti juga filsafat Indonesia. Nanti kita jelajahi ada pikiran apa di nenek moyang kita, pengaruh dari mana saja. Karena Indonesia itu mix, gabungan yang luar biasa dari banyak hal. Karena orang Indonesia apalagi Jawa itu kan khas, semua tradisi, semua budaya, semua pikiran bisa masuk. Kadang-kadang yang punya pikiran sendiri sampai bingung. Loh iya, bayangkan dulu ada dinamisme awal agama paling kuno di Jawa. Terus masuk Hindu. Orang Jawa tidak kaget, Hindu masuk, ya sudah, Hindu ya kita ikuti Hindu. Tapi di mix sama dinamisme, lahirlah agama Jawa asli yang disebut Kapitayan. Terus Buddha masuk. Mereka juga tidak pusing-pusing, gampang, Buddha masuk ya masuk aja. Dan lahirlah asimilasi. Kan Majapahit itu kan agamanya Siwa Buddha. Itu kan yang punya agama bingung itu kan. Siwa itu Hindu, tapi Hindu kok Buddha. Kamu kenal istilah agama Hindu Buddha itu kan cuma di Indonesia. Itu dua kontras tapi dijadiin satu, Hindu Buddha. Terus lahirlah Siwa Buddha Majapahit. Islam datang juga mereka nggak pusing-pusing, datang ya datang aja. Dan lahirlah Islam kebatinan itu kan, Islam kejawen yang hari ini populer, yang dipopulerkan oleh banyak tokoh kebatinan Jawa. Itu sebenarnya kan mix dari tradisi-tradisi spiritual sebelumnya. Dan itu sebenarnya tesis besarnya Suhrawardi kemarin kan, bahwa khazanah spiritual itu perennial. Di sisi spiritual, ajaran apapun bisa kamu gabungkan jadi satu karena visinya sama. Yang tidak bisa kan yang sisi ritualnya. Dan itu yang dulu di India sempat dilakukan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar, yang ada sinetronnya di Antv itu kan, Jodha Akbar ya. Jodha itu Hindu dan dia sendiri Muslim, tapi dia punya visi untuk melahirkan agama baru karena dia agak toleran, terbuka, maka di istilahnya sering ada diskusi-diskusi antara agama. Terus dia punya visi bikin agama baru, mix antara banyak agama tadi di tradisi spiritualitasnya. Lahirlah agama yang dikenal sebagai Dini Ilahi. Itu agama zaman Kekaisaran Mughal. Itu agama sintesis dari beberapa tradisi spiritual yang hidup di India zaman itu. Ya sila, belakangan sudah mulai jarang yang kenal Dini Ilahi. Mungkin kalau ada yang mau ngangkat skripsi apa tesis, sumbernya masih banyak. Dini Ilahi. Oke, nah ini perlu tak jelasin khusus alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzakh. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut, atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. Bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian, tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadiin satu, itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham, kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi, alam ini di luar ruang dan waktu. Dia ada di antara wahidiyah dan
Syuhudi. Dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipe-nya, masa lalu, masa depan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini, itu ada yang disebut imajinasi kreatif. Ya nanti medianya ya pakai riadoh itu tadi. Dan yang bisa mengakses alam ini kan para sufi, para wali, dan yang sejenis itu. Itu disebut alam misal. Jadi ada dunia antara, namanya barzah. Makanya besok orang sudah meninggal disebut alam barzah. Ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiyah, wahidiyah dengan dunia syuhudi. Jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya, dengan segala skenarionya, itu ada di alam misal ini. Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia, satu hal yang oleh Ibnu Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta, ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa, kamu ada apa dengan pikiranmu, kamu semuanya sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya. Makanya para wali yang mengakses ke sana itu kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan, bisa ngerti yang belum terjadi, bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal. Jalannya pakai imajinasi kreatif. Metodenya ya riyadhah, kasyaf. Jadi kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati, cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional, nggak akan bisa menjangkau alam ini. Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam modenya, modenya mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditangkap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustaqim, itu kalau imajinasimu mati, kamu akan bilang sirotol mustaqim itu omong kosong, nggak masuk akal. Mana ada rambut dibelah 7, tajamnya kayak 7.777 pedang misalnya. Nggak masuk akal. Yang bisa menangkap eskatologi, yang bisa menangkap metafisika, dunia gaib itu imajinasi. Jangankan gaib yang itu, gaib yang di TV-TV itu aja kalau imajinasimu mati kan wassalam. Ya kan? Ada pocong saya melihat, Allah tidak kelihatan, omong kosong, mesti gitu. Kalau imajinasimu mati, bahkan dunia gaib seni, dunia gaib budaya nggak akan bisa kamu tangkap. Kamu nonton film kok pakai empirisisme dan rasionalisme, sumpek kamu nonton film. Ya kan? Lihat perang, lihat tembak-tembakan, Allah itu bohong, itu cuma acting, wis. Iya, wis gak seneng plus kamu lihat film itu kan. Ngapusi itu, mesti gitu kamu. Gak enak kamu nonton film aja gak menikmati. Lihat budaya juga, itu pura-pura itu, lihat, ya kan. Kayak kamu nonton sulap terus, Allah itu bohong, itu ada triknya, sudah enak. Imajinasinya aja main. Anggap aja itu beneran, terus wah, terus tepuk tangan, lebih enak daripada kamu anggap bohong. Nanti nonton film temenmu nangis-nangis, kamu marahi, gitu aja nangis, itu bohong, cuma acting, itu enggak enak. Enaknya nonton film kan bisa ketawa, bisa nangis, bisa hanyut kan gitu. Dan yang bisa kayak gini imajinasi. Nah, yang kayak gitu aja butuh imajinasi, apalagi alam misal, apalagi dunia eskatologis, dunia gaib, dunia, apalagi dunia wahidiyah. Oke, maka mungkin masih ada di toko buku tulisannya William Siddiq itu kan, yang judulnya Imajinasi Kreatif Ibnu Arabi. Nah, silakan yang tertarik kamu bacalah buku itu, karena saya nggak akan menjelaskan panjang, karena begitu tak jelaskan agak panjang lagi kamu
akan bingung. Bayangkan kayak gitu aja pentingnya namanya imajinasi. Nah, tadi saya bilang alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikah Muhammadiyah. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototipe manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh, berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad, prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi, ya maksudnya Nur Muhammad ini. Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh, Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung. Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad, sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke. Ini modusnya. Kenapa sih alam semesta ini kok masih ada? Ya karena alam semesta itu lahir dari cintanya Allah. Seperti tadi ada hadis, kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, nggak ada orang tahu. Ahadiyah. Dan aku rindu untuk dikenali. Fa'ahbabtum, ada cinta di sana. Dari cinta maka lahir wahidiyah dan syuhudiyah. Nah, jadi modusnya, siapa sih aktor di balik lahirnya wahidiyah dan syuhudiyah? Ternyata mahabbah, cinta. Cintanya Allah pada kita. Kalau bukan karena cinta, mungkin alam semesta ini sudah bubar sejak dulu, termasuk bumi. Tapi karena Allah cinta pada kita, maka sampai hari ini kita masih hidup. Cuma, perhatikan hadis itu. Apa sih tujuannya ada makhluk? Arafuni, biar makhluk itu kenal aku. Makanya ada hadis yang bilang besok kiamat akan datang kalau nggak ada satu orang pun menyebut nama Allah. Berarti apa? Allah sudah nggak dikenali lagi.
Ketika Allah nggak dikenali, berarti ya sudah selesai. Wong dulu Allah menciptakan makhluk biar dikenali. Sekarang nggak ada satupun orang yang kenal dia, atau merasa kenal dia padahal tidak, atau hanya kenal namanya dan dipakai untuk kepentingannya sendiri-sendiri. Berarti itu sudah tanda-tanda berarti alam akan segera berakhir. Kita sudah jauh dari kenal pada Allah. Meskipun kalau katanya Ibnu Arabi, sampai hari ini kita masih diselamatkan oleh para kekasih Allah, para wali Allah, teman-temannya Allah, aulia Allah. Kalau di Ibnu Arabi, wali itu jumlahnya sekitar 7.000-an, yang kalau dia meninggal akan diganti. Ada wali kutub, ada wali abdal, ada hierarkinya. Ada kitab khusus yang ditulis di Fususul Hikam itu jumlahnya sekitar 13.000 berapa, cuma di satu masa bisa sekitar 7.000-an. Yang kalau meninggal dia diganti. Gara-gara ada para kekasih Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah inilah, maka alam semesta masih berputar seperti ini. Kalau mereka nggak ada mungkin sudah selesai. Makanya ramalan kiamat itu kan selalu meleset. Kenapa? Jangan khawatir, aulia Allah masih banyak sampai hari ini. Cuma kamu nggak akan bisa mendeteksi siapa mereka. Bahkan kadang-kadang para wali itu sendiri nggak tahu kalau dirinya wali dan disayangi oleh Allah. Hanya wali-wali tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk dikenali, dalam rangka biar masyarakat masih yakin bahwa Allah masih intervensi dalam problem mereka sehari-hari. Makanya nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan suka bikin perkara sama orang. Sopo ngerti dia wali. Loh, mungkin dia sendiri nggak tahu kalau dia wali, tapi Allah sangat tersinggung berat, sangat nggak terima kalau dia disakiti, karena Allah sayang padanya. Kan gitu, makanya hati-hati. Allah pak, teman saya itu kayak gitu, tiap hari kerjaannya nongkrong, gitaran, sholat sakarepe, mosok wali. Lu sopo ngerti? Cuma begitu kamu merasa jangan-jangan aku wali ya, pasti kamu bukan wali. Iya. Jadi cirine ning kono wis. Kadang-kadang aku kayak wali ya, pasti ndak itu ndak. Iya. Ndak usah GR. Jadi banyak orang yang mungkin jadi wali tapi pasti bukan dirimu. Wis tegaskan aja itu. Ya, kalau nggak gitu nanti kamu sakaremu dhewe tambahan. Oke, ya banyak memang yang dikarenakan Allah. Yang jelas pastikan bahwa Allah selalu ridho dan sayang padamu. Dan saya selalu bilang, untuk bikin Allah ridho padamu, pertama-tama kamu juga harus ridho pada Allah. Jangan gampang komplain, jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes. Apapun yang diskenario Allah untuk hidupmu. Kalau sekedar kuliah nggak lulus-lulus itu gampang. Kalau sekedar skripsi nggak selesai-selesai gampang. Itu tidak penting. Kalau hanya karena itu jangan mengeluh pada Allah. Karena problemnya tidak di Allah tapi di dirimu sendiri. Iya kan? Kalau sekedar nggak dapat jodoh nggak usah mengeluh, jangan khawatir. Jodoh di tangan Allah. Cuma sampai umur 30. Kalau 30 ke atas Allah lepas tangan. Iya, kamu cari sendiri, kesuwen. Sudah disediain sejak lama, kamu diem aja. Kalau jengkel. Oke. Ini Wahdatul Adyan. Ini yang kontroversial dari Ibnu Arabi. Kayak tadi. Jadi sebagai konsekuensi dari wahdatul wujud, berarti juga semua agama-agama, semua manifestasi cara berpikirnya manusia, semua religiusitas, semua mode yang dipilih setiap orang sesuai konteksnya masing-masing, itu adalah wajah yang banyak dari sumber yang satu.
termasuk agama-agama. Jadi ini wahdatul adyan itu bukan kok semua agama sama, tapi sumber semua agama itu sama. Meskipun nanti manifestasinya beda-beda. Makanya tradisi spiritual itu, kalau katanya Fritz Swan, itu sama semua agama sebenarnya. Kenapa ada beda, kenapa ada tawuran, itu pasti tradisi fisiknya, tradisi eksoterisnya, bukan esoterisnya. Di level esoteris, agama-agama itu mengkerucut pada spiritualitas yang satu dan sama. Hanya saja diterjemahkan sesuai kapasitas berpikir, sesuai konteks masing-masing. Misalnya kemarin tentang cahaya. Bagaimana Allah disimbolkan dengan cahaya. Itu orang yang cara berpikirnya tidak bisa secara simbolik. Yang terjadi apa? Nyembah cahaya. Maka ada agama namanya Sabaiyah, terus yang disembah matahari. Allahu nurus samawati wal ard. Akhirnya logikanya nggak nyampe sesuai konteksnya, jadilah nyembah matahari. Tapi di sisi spiritualitas mungkin sama itu yang dimaksud. Bukan mataharinya, tapi cahayanya yang mereka incar. Cuma karena mereka tidak bisa berpikir simbolik, terlalu fisikal, ketemunya matahari. Kelompok Sabaiyah, termasuk Ratu Saba yang diintip oleh burung hudhud itu kan, waktu nyembah matahari. Jadi secara eksoteris, tradisi agama-agama itu beda-beda, karena manusia menerjemahkan spiritualitasnya beda-beda. Dan cenderung eksklusif, agamaku pasti bukan agamamu. Sehingga kalau Siddhartha Gautama di bawah pohon Bodhi kamu sebut pencerahan, sementara Nabi Muhammad kamu sebut dapat wahyu. Prosedurnya sama. Kenapa kok kamu nggak menyebut Siddhartha sebagai menerima wahyu? Karena dia bukan Nabi kita, kan gitu. Padahal proses, prosedur, dan polanya sama, kayak orang dapat wahyu. Dia sudah menjelajahi banyak tradisi spiritual, Siddhartha Gautama itu terus pusing, kok semuanya nggak memuaskan ya, tiba-tiba dapat pencerahan. Loh, emangnya dari siapa dapat pencerahan itu? Kan dia nggak mungkin mikir sendiri. Itu kan intuitif, ilhamiah. Bagi kita, ya sumbernya pasti yang ahadiyah tadi, yang melimpahkan pengetahuan ke sana. Dan oleh Siddhartha Gautama diterjemahkan sesuai konteks zamannya. Makanya Nabi begitu dapat wahyu kan, pertama-tama dia tidak disuruh syahadat atau mengakui keberadaan Allah, tapi pertama-tama kan disuruh baca. Iqra, baca dulu realitas zamanmu. Begitu paham, terus baru Nabi dapat wahyu berangsur-angsur selama 23 tahun untuk ngobati masyarakatnya sesuai konteks zamannya. Jadi ada sisi historis dalam agama-agama, dan itulah yang bikin agama-agama beda. Itu teorinya Ibnu Arabi. Maka katanya Ibnu Arabi itu kan dia punya syair yang sangat terkenal itu kan, walakot sorok kolbi kobilan kulla suratin. Hatiku telah siap menyambut segala realitas. Monggo wis, ada hikmah, ada khazanah spiritualitas apapun tak terima. Apakah itu hanya padang rumput bagi para rusa, atau kuilnya para rahib, atau rumah berhala-berhala, atau Ka'bahnya orang tawaf, atau lembaran-lembaran Taurat, atau halaman-halaman Al-Quran. Semua khazanah aku siap menerima. Kenapa? Karena aku mabuk cinta. Kemanapun dia bergerak, dimanapun ada Allah, apakah di agama A atau di agama B atau di agama C, di situ aku mencintai. Cinta kepadanya adalah agama dan imanku. Nah, itu terus dari sini kan beberapa tokoh kontemporer mengembangkan jenis agama yang namanya agama cinta.
Jadi agama cinta itu bukan agama cinta-cintaan atau beragama sambil pacaran. Tapi agama cinta adalah kamu boleh Islam, boleh Kristen, boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh Hindu, boleh Buddha. Tapi modus beragama kita sama, yaitu cinta. Cinta. Mungkin minggu depan kita ngomong Mula Sadra, jadi melewatkan Jalaluddin Rumi, karena Jalaluddin Rumi terlalu sufistik. Kalau ada waktu kapan-kapan saya masuk lagi ke Jalaluddin Rumi, mungkin di Sufi Nusantara ketika ngomong Sunan Kalijogo. Tapi cinta itu kan sebuah modus hidup yang gini deh, cirinya cinta itu ada 4. Yang pertama knowledge, yang kedua knowledge itu pengetahuan, yang kedua care, peduli, yang ketiga respect, penghargaan, dan yang keempat responsibility. Mencintai sesuatu berarti knowledge. Kamu harus tahu apa dan bagaimana yang kamu cintai. Orang tidak mungkin bisa cinta kalau dia tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini sebenarnya nggak perlu disuruh. Kalau kamu cinta sesuatu, biasanya kamu pasti ingin tahu yang kamu cintai itu apa. Khususnya untuk urusan dunia. Begitu kamu naksir seseorang, itu kan biasanya kamu tanya, dia anak mana, senengannya apa, nongkrongnya biasa di mana, orang tuanya kayak gimana, kan selalu gitu. Itu knowledge, itu tuntutan biasanya. Kamu disuruh nggak disuruh selalu begitu. Makanya puncak cinta pada Tuhan oleh beberapa sufi kan tidak disebut mahabbah, tapi disebut ma'rifah. Semakin dalam pengetahuanmu tentang sesuatu, semakin kamu bisa mencintai lebih dalam. Tapi semakin dangkal, ya sedangkal itu cintamu padanya. Oke, ciri pertama knowledge. Jadi tanpa knowledge orang tidak bisa mencintai. Maka kalau mengembangkan agama cinta, berarti kamu harus mencintai. Kepada yang lain juga modusnya adalah cinta. Saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, saling ingin tahu, saling meluaskan wawasan, meluaskan spiritualitas. Kalau sudah tahu, respect, dihargai. Kalau cinta pada Allah, aspek menghargai itu apa sih? Tadi tak bilang, kamu ridho pada Allah, itu berarti respect pada Allah. Tidak apa-apa aku dibikin kulitku hitam, yang penting Allah ridho padaku, itu cinta. Tidak apa-apa aku dibikin jelek, tidak penting, yang penting Allah senang padaku. Tidak ada cewek yang senang juga tidak apa-apa. Nah, itu cinta namanya. Semua yang lain benci padaku tidak apa-apa, asal kamu yang kucintai suka padaku. Kan gitu orang jatuh cinta itu. Itu respect. Jadi menghargai apapun dia. Kamu suka nongkrong, tidak apa-apa. Kamu suka gitaran, tidak apa-apa. Monggo sesuai sukamu, yang penting aku cinta padamu. Itu respect namanya. Yang ketiga, care, peduli. Jadi meskipun tadi respect, tapi juga peduli. Peduli pada yang dicintai, tidak cuek. Melakukan apapun selalu mikir, kira-kira yang kucintai seneng gak ya? Itu kan peduli. Lawannya peduli kan cuek. Terserah kamu suka apa enggak, aku ngerokok. Yang penting aku ngerokok, kamu mau apa? Itu tidak care berarti. Tidak peduli sama dia. Kalau peduli ya kamu siap berkorban. Itu care namanya. Allah nyuruh sholat. Sholat itu kan membosankan dalam tanda petik. Kalau berat pasti enggak, tapi kalau membosankan mungkin bagimu iya. Tapi kan karena kamu care, itu yang nyuruh Allah ya. Allah itu kan, itu namanya care, peduli. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu tanggung jawab. Jadi enggak sekedar nyari enaknya saja, harus siap tanggung jawabnya. Jadi wali enak pak, bisa punya karomah, bisa aku pengen jadi wali. Loh, tidak gampang, ada tanggung jawab. Cinta pada Allah ada tanggung jawabnya. Cinta gimana wong kamu suruh sholat aja pontang-panting, suruh puasa, kan berarti kamu nggak tanggung jawab, ya kan?
Ada knowledge, ada care, ada respect, ada responsibility. Sebenarnya teori cinta agak panjang di Jalaluddin Rumi, tapi next time kita bahas Jalaluddin Rumi. Minggu depan kita masuk Mula Sadra, biar gak terlalu panjang di iluminasi. Oke, itu wahdatul adyan. Dan insan kamil, manusia sempurna. Kalau di Fususul Hikam ada insan kamil, ada insan hayawan, manusia sempurna, manusia hewan. Kenapa disebut manusia? Manusia hewan itu manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Posisinya persis kayak hewan, hanya beda jenis. Nah, beda diferensia kalau katanya Ibnu Arabi. Kan hewan itu macam-macam. Ada kuda, ada ayam, ada kambing, dan ada manusia. Makanya para filosof beberapa kan mendefinisikan manusia itu al-hayawan an-natik. Nah, ketika kehilangan natiknya, dia jadi hewan. Cuma kalau di sufi seperti Ibnu Arabi, parameternya bukan mikir atau enggak mikir, tapi bebas dari nafsu, bebas dari kegelapan apa enggak. Kalau dia tidak bebas dari nafsunya, dari ambisi duniawinya, maka dia insan hayawan. Kalau dia masih terikat oleh dunia, kalau dunia sangat mempengaruhi hidupnya, dunia adalah variabel yang tidak terpisahkan dari hidupnya, maka dia manusia hayawan. Jadi manusia hayawan itu hidupnya di an-nash'ah ad-dunyawiyah, formasi duniawi. Sementara insan kamil hidupnya di an-nash'ah al-ukhrawiyah. Nah, jadi formasi hidupmu itu coba kamu cermati sendiri. Kamu ada di formasi duniawi apa formasi ukhrawi? Kamu sendiri yang bisa ngukur. Yang kamu lakukan tiap hari, bangun jam berapa, ngapain aja, jam segini ngapain, dalam seminggu ini sudah melakukan apa saja, sebulan ini yang kamu lakukan apa, setahun ini kamu lakukan apa, akan kelihatan formasinya. Oh, spiritualitasnya bagus, sudah, nah, itu formasinya ukhrawi. Tapi ini setahun ini cuma mikir yang tidak penting-penting semua, cuma mikir kos-kosan, mikir angkringan, mikir, berarti itu formasinya formasi duniawi. Nah, tinggal kamu lihat, formasi itu kan menentukan sukses tidaknya, kayak sepak bola itu kan, 3-4-3 apa 4-4-2 apa 10-1 apa kan, kayak gimana. Loh ya kan ada kan yang 10-1, kalau bal-balan merasa kalah kan terus 10 pemain dijadiin back, dikasih 1 dot striker di depan kan. Kan 10-1 kan itu. Ya orang nyebutnya parkir base. Itu kan strategi 10-1, kadang-kadang 11-0. Jadi neng buri kabeh karena khawatir kalah. Nah, itu formasi duniawi, formasi ukhrawi. Yang panjang dari Ibnu Arabi ya tentang insan kamil. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna, baik jasmaninya atau rohaninya. Sempurna jasmaninya berarti dia sempurna mengemban tugas memelihara alam semesta sebagai khalifah. Dan sempurna rohaninya berarti dia memanifestasikan diri sebagai cerminnya Allah secara utuh. Kalau dia ngomong, yang ngomong Allah. Kalau dia jalan, yang jalan Allah. Takhallaq bi ahlakillah dan yang sejenis itu. Dialah insan kamil. Jadi rohaninya adalah Allah dan jasmaninya adalah alam semesta. Karena manusia adalah mikrokosmos. Itulah insan kamil. Yang bisa kayak gini katanya Ibnu Arabi, para nabi, para rasul, para wali, para sufi, atau orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah. Oke, ya memang agak panjang kita untuk jadi insan kamil. Nanti konsepnya Ibnu Arabi akan disempurnakan oleh Al-Jili. Dan Al-Jili nanti menginspirasi Iqbal. Semoga kita nanti ada sesi untuk ketemu Iqbal ketika ngomong filsafat Islam yang era modern. Karena Iqbal termasuk pengagumnya Ibnu Arabi. Beberapa
filosof muslim modern Iqbal Abdo itu termasuk yang pengagumnya Ibnu Arabi. Nah, cirinya apa sih insan kamil itu? Kalau Ibnu Arabi menyebut yang jelas orang yang jadi insan kamil, dia ngerti apa enggak, diakui apa enggak, maka dia adalah seorang wali sufi. Ciri pertama adalah orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Berarti insan kamil tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta tolong pada siapapun atau apapun selain Allah. Kalau masih minta-minta pada yang lain, dia masih belum insan kamil. Yang dia yakin yang hanya melindungi Allah, maka perlindungan yang dia cari hanya perlindungan dari Allah. Kebutuhan yang dia minta adalah kebutuhan dari Allah. Itu ciri pertama. Ya kayak kita kan masih jauh, berarti kan kita masih sering minta orang tua, minta tolong teman, minta kebijaksanaan dosen. Nah, itu berarti bukan insan kamil. Kan biasa kan, Pak, minta kebijaksanaannya, Pak. Saya semester ini jarang masuk, Pak. Itu kan. Itu minta kebijaksanaan apa minta ketidakbijaksanaan? Nah, kalau kebijaksanaan malah kamu tidak lulus. Tapi kalau kamu minta saya tidak bijaksana, baru kamu lulus. Oke. Yang kedua, insan kamil pasti dia mencintai Allah. Kemudian ingin memanifestasikan sifat-sifat Allah. Sabar, penyayang, pemaaf. Insan kamil pasti. Tapi yang kemerungsung, ngamuan, dikit-dikit matanya melotot, nah itu berarti belum, masih jauh. Harus latihan lagi. Tidak gampang sabar itu. Tidak suka itu wajar. Gak apa-apa kamu gak suka, tapi jangan gak sabar. Saya gak suka BBM naik, tapi bukan berarti terus kamu ngamuk-ngamuk. Ketika kamu ngamuk-ngamuk, mungkin yang lain gak terlalu rugi, kamu sendiri yang dapat rugi banyak. Khususnya secara spiritual. Kenapa? Ketika begitu kamu ngamuk-ngamuk, perilakumu gak terkontrol, ucapanmu juga tidak terkontrol. Nafsunya yang dominan, kalau menurut Ghazali namanya nafsu amarah. Orang yang kena nafsu amarah itu akalnya mati, hatinya mati. Boleh demo tapi jangan sambil marah. Isora ya? Nggak tahu saya, tapi usahakan jangan sambil marah. Kritikan nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Susah ya teriak tapi nggak marah itu ya. Tapi ya usahakan pokoknya batinmu jangan marah deh. Dan jangan benci pada siapapun. Bencilah kebijakannya, keputusannya, perilakunya, tapi jangan orangnya. Itu yang latihannya berat. Saya mungkin juga tidak bisa. Tapi ya harus latihan. Kenapa harus latihan? Karena kita ilaihi roji'un. Hidup kita itu harus selangkah demi selangkah, dikit-dikit semakin dekat pada Allah. Jangan serta-merta, oh tidak bisa Pak, berat terus ditinggal. Tidak. Harus latihan dikit-dikit. Malayudroku kulluhu, layudroku kulluhu. Yang nggak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggal semuanya. Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah, ingat tidak apa-apa. Astagfirullah, aku kok marah. Tetap nggak setuju, tapi jangan marah deh. Kan gitu. Oke, yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa selalu ingin kembali pada Allah. Ya manifestasinya adalah tobat, istighfar. Pokoknya ada masalah apapun, ada keliru atau melakukan apapun, selalu dikembalikan pada Allah. Itu wali sufi mentalnya. Ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah. Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali, maka lama-lama aliran darahmu akan zikir sendiri Allah-Allah.
Dan kalau di Ibnu Arabi, kalau kamu baca tentang wali-wali, orang yang aliran darahnya zikirnya adalah Allah, dia akan nyampe karomah level 19. Karomah itu ada levelnya. Karomah level 19 adalah orang yang sampai level kun. Level kun itu apapun keinginanmu akan wujud. Kalau aku bilang teh ini harus jadi susu, akan jadi susu. Cuma ya nggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena nggak sembarangan. Orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini nggak mungkin iseng kayak kita. Ya. Ya, makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mental iseng. Tak bayangkan kamu bisa kayak gitu, balik kamu kankun aja. Ya kan? Ada apa-apa, ya kan? Ih, dompet kosong. Kun, penuh lagi. Oke, iya wis karepmu lah ngono. Makanya Allah itu ngerti lah kamu, makanya nggak dikasih itu. Oke. Yang selanjutnya orang yang selalu tazkiyatun nafas. Jadi ada kotoran apapun di batin cepat-cepat dibersihkan. Biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita. Karena kalau dia kotor nggak tampak. Yang selanjutnya orang yang selalu bersyukur. Wali sufi. Ya itu lanjutannya tadi, dia nggak pernah komplain. Bahkan musibah sekalipun bagi dia, yo ini dari Allah kan musibah itu, monggo ndak apa-apa, ikhlas, nggak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak mengatasi musibah lo ya, tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, ya cari obat, tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih, salahku apa sih, aku nggak, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh, tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin. Muhsin itu tidak sekedar berbuat baik, tapi juga memperbaiki. Banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki. Jadi usahakan kamu berbuat baik, tapi juga hasilnya perbaikan. Kan gitu. Ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa. Mungkin berlebihan, mungkin tidak pada tempatnya. Itu kan tidak memperbaiki. Mau nolong orang itu berbuat baik, tapi kalau cara nolongnya keliru, tidak memperbaiki, hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong. Itu kan bisa. Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki. Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik, tapi usahakan dia memperbaiki. Jangan gara-gara ngaji, Pak, karena saya ngaji maka saya tidak usah sholat isya ya Pak. Itu tidak memperbaiki. Kan ngaji penting Pak, iya, tapi tetap harus sholat isya. Berbuat baik hasilnya malah defisit, itu namanya. Tidak boleh. Karena saya sudah ngerti filsafat Pak, karena ngaji filsafat, maka saya sekarang ngerti filsafat. Boleh ngeyel berarti Pak, diskusi Pak, boleh tidak. Itu berarti tidak memperbaiki. Kuliah itu baik, tapi hasilnya juga harus baik. Itu yang dimaksud memperbaiki. Kok dengan kuliah kamu malah kemelindi, malah sombong, malah itu berarti tidak memperbaiki. Kuliahmu tetap perbuatan baik, tapi tidak memperbaiki. Itu muhsin. Terus, dan yang terakhir, cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat. Menghadirkan Allah di dalam hati itu, kadang sholat aja kan Allah nggak hadir. Ya kan? Kamu sholat itu loh, Allah nggak hadir dalam hatimu. Itu kan sudah berat, itu kan obatnya. Jadi padahal harusnya tidak sholat pun Allah hadir. Padahal kita sholat saja Allah tidak hadir. Itu panjang perjuangan kita berarti kan. Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh. Jadi step demi stepnya harus berusaha beneran. Ibnu Arabi umur 20 tahun sudah jadi sufi besar. Kita sudah umur 25 tahun masih bingung dengan diri kita sendiri. Harus diperbaiki, harus muhsin terus. Perbuatan kita yang baik banyak, tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari. Coba dilihat. Mungkin kamu ngaji juga, tapi ngaji itu muhsin enggak?
jadi faktor perbaikan nggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin Senin Kemis, tapi Senin Kemis itu muhsin nggak? Memperbaiki hidupmu nggak? Atau sekedar ritual, sekedar perbuatan baik selesai? Itu yang wali sufi tidak boleh ada perbuatan baik yang sekedar selesai perbuatan baik. Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik itu disambungkan dengan ibadah perbaikan. Sholat itu ada tanha anil fahsya wal mungkar. Puasa ada imsak, lahirnya kemampuanmu untuk menahan diri. Zakat lahirnya penyucian harta, kerelaanmu untuk berbagi. Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada visi perbaikannya. Nah, selama ini kita sering berhenti di berbuat baik, tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya ayo jalan, kalau gelap ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap apa cahaya? Kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang. Berarti kamu harus riyadoh, tazkiyatun nafas dulu. Itu kan rumusnya itu kalau di sufi cuma. Oke, alhamdulillah Ibnu Arabi pengantar. Ya, saya harus tegaskan pengantar itu karena sebenarnya masih panjang dan luas teori-teorinya Ibnu Arabi. Ini pengantar teorinya. Silahkan kamu masuki satu-satu. Setiap isu yang tak angkat di sini itu penjelasannya panjang dan luas. Bahkan setiap sub isu itu dia jelaskan sangat panjang lebar. Dan mungkin gak sama persis kayak yang tak jelaskan, karena itu kan nunggu ilham dari Allah kan saya keluarnya. Kalau di sini itu entah yang keluar apa bisa metu-metune ya, itu berarti dari atas. Sudah tidak rasional lagi, nunggu intuisi itu sudah. Kalau ada yang mau komen 1, 2 enggak apa-apa. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, minggu depan kita akan ketemu puncaknya tradisi iluminasi, yaitu Sadruddin Shirazi, Mula Sadra. Setelah itu saya cukupkan yang dari tradisi iluminasi. Pada saatnya nanti kita akan kembali ke Islam lagi. Entah kapan, mungkin di Islam di modern sebelum Islam kontemporer, tapi saya tidak tahu kapan. Karena setelah ini kita kembali lagi ke barat, ke awal postmodern. Ke awal postmodern itu ada beberapa ideologi neo. Ada neo-marxisme, ada beberapa neo yang neo-positivisme ada. Nanti beberapa kita bahas. Setelah awal modern, terus kita awal postmodern, kita ke filsafat timur sebentar. Mungkin tak awali di Cina. Setelah itu balik lagi ke postmodern barat yang belum selesai, terus kembali ke Islam mungkin. Setelah Islam ke barat sebentar, mungkin model tematik, apakah itu semiotik, filsafat bahasa, ataukah hermeneutik atau apa. Pokoknya setelah selesai zaman postmodern kita masuk ke tema. Yang belum selesai dengan zaman ya kita lanjutkan, mungkin filsafat Islam yang modern. Dan selanjutnya nanti ada filsafat Islam kontemporer, atau filsafat timur India, atau filsafat timur Persia. Kita tidak tahu nanti ketemunya apa. Yang jelas diikuti saja. Entah moodnya, nunggu ilham dari Allah nyampainya apa nanti. Saya kira itu. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.